Riset pemasaran kali ini akan membahas tentang seberapa penting sih sebuah wifi dalam sebuah usaha, terutama usaha kafe. Tujuan riset kali ini ialah untuk mengetahui dampak dari maraknya pemasangan wifi di sebuah usaha kafe. Oke. Dalam riset pemasaran, langkah pertama adalah mendefinisikan masalah dan tujuan riset masalah kita. Setelah mendefinisikan masalah, alternatif keputusan dan tujuan riset, tahap berikutnya ialah mengembangkan rencana riset. Tahap ketiga, pengumpulan informasi. Peningkatan jumlah pengunjung hanya dari wifi enggak? Apakah sangat berpengaruh? Kalau sangat berpengaruh, ya tanpa wifi pasti nggak ada yang di sini nanti. Ya, cuman untuk peningkatan nggak ada ya Pak? nggak ada efeknya. Tapi itu syarat sudah. Kamu mau buka kafe harus ada wifi. Jadi kalau itu peningkatan itu bukan dari wifi. Kalau peningkatan customer itu dari istilahnya strateginya gimana? Kan gini ya, kita kan ada ciri khas. Dari ciri khasnya sendiri. Dari awal saya di sini baru 2 bulan, tapi peningkatan customer sampai 200 customer. Itu dari mana? Ya itu personal, pendekatan personal kita kepada customer. Jadi kalau misalnya mau kafe dan sebagainya, ingat cari yang kita harus bisa dekat dengan customer, personal. Poin pentingnya ya. Personal ya. Cuma kamu buka terus tapi nggak ada satu relasi yang pasti. Untuk kedekatan personal nggak ada, itu nggak bisa. Itu penting aja sih. Terus sama event. Jadi tempat yang bisa. Jadi sebetulnya untuk peningkatan jumlah pengunjung itu bukan wifi, tapi bisa dipakai untuk event. Lebih ke eventnya ya Pak? Ya. Sering-sering ada event. Iya, kalau cuma nunggu dari customer datang, sulit. ya dari event itu sudah bisa buat menarik pengunjung. Ya, kalau istilahnya di marketing itu WOM, oh ya, word of mouth. Iya. Ya, saya juga lulusan marketing. Ya makanya ini Pak, belajar juga. Terus ya kalau sudah tahu marketing berarti sudah tahu 5P, product, place, itu penting. Price itu penting. Jadi dari Herlik itu berawal dari kafe murah, tapi kita sekarang sudah menjadi peningkatan customer. Karena kita di pusat kota, kita sudah ada peningkatan selain kualitas dari produk itu sendiri, harga kita juga naikkan. Tapi yang naik juga nggak yang wow, karena kita mengikuti ya. Kalau di pasti juga diajari yang namanya inflasi. Ya, setiap tahun kita akan mengalami yang namanya inflasi 20%. Kalau sebulan itu berapa ya Pak? Eventnya gitu yang bisa akomodir sama harga langsung gitu. Kalau sebulan lah istilahnya. Sebulan itu minimal saya harus punya 8 event yang berada di Sabtu Minggu. Sabtu Minggu tuh saya selalu ada event kayak gini ya. Kan nanti malam ada lagi. Jadi kita bagikan ada yang namanya pembagian jam pagi sama malam. Jadi kalau mas-masnya nanti sudah kerja, diingat itu. Jadi Event itu penting. Jadi wifi itu tidak terlalu sudah menjadi syarat. Itu syarat, itu bukan meningkatkan enggak. Tapi kalau nggak ada itu ya berkurang gitu loh, bukan meningkatkan. Karena memang harus syarat. Harus ya. Zaman sekarang nggak ada wifi ya, mulia
gitu. Ya, ngapain Ya, gitu ya. ngapain. Makanya kemarin sempat kita yang namanya ngedrop wifi itu bukannya dengan kita nambah kecepatan wifi terus orang tambah nambah, enggak, ya selesai aja. Terus Pengeluarannya gitu. apanya? Pengeluaran ya pemasangan. Masih sekarang kan sudah pakai paket yang standar ya. Kita sudah pakai paket yang kalau nggak salah yang sekitar 700 yang memang paket, jadi sudah paket. Kan kalau ini pakai speedy, jadi paket-paket yang gue nggak sendiri, paketnya ini speedy nggak salah. Dampak negatif bila menggunakan wifi. Kan kadang sering ada orang cuma datang cuma beli pesen es teh terus apa gitu atau air putih terus Itu resiko ya datangan, makanya sering banget memang orang datang cuma beli es teh akhirnya kan ya. Cuman itu yang namanya kita sebut nanti yang namanya upselling. Jadi itu sudah bukan dari tempatnya yang menjual, akhirnya adalah ke personal yang harus menjual untuk masalah itu. Cuman kita tetap tidak bisa memaksa orang ayo beli yo, ya itu sudah resiko kita sebagai kafe. kan itu kan misalnya kalau sadar juga kalau itu nggak enak gitu kan. Yo nek jawane ilingo gitu kan. Iya. Kalau dampak negatif bila menggunakan wifi, meskipun nggak pakai wifi, tempat dibuat tempat duduk yang cuma beli es teh itu kan ada ya. Kalau negatifnya itu nggak ada. Iya, memang malah wifi itu positif. Sebetulnya ini kenapa kamu membicarakan mengenai wifi? Aku tanya dulu. Oh kayaknya kok kurang kalau pribadi ya? Soalnya ya kami carinya yang santai aja, nggak terlalu yang berat-berat banget. Ini buat aku buat kuliah. Iya, bisa masalah. Bisa pemasaran mengenai wifi. Jadi sebenarnya ya anak-anak tahunya yang wifi aja yang gampangan gitu, nggak usah terlalu berat-berat kan ini video pertama gitu. Sambil belajar. Soalnya Eman nanya tentang wifi kok, sedangkan sedangkan kalau di tempat lain kecil pinggir jalan aja itu kalau ada 150 Itu udah ada event atau belum? enggak Nggak ada. Kalau ada event lebih. kalau ada event ini kayak gini aja sudah, yang pasti sudah tadi 52 orang dalam satu waktu, belum yang reguler. Ya 150 itu dari jam 9 pagi sampai 11 malam ya. Terus Ya, ya kasih mungkin mau saran. tanya-tanya lagi apa yang bisa buat bahan kalian kuliah. Udah dapat semuanya. Yakin? Terus sarannya gitu Mbak, kalau pengen dirikan usaha yang tadi gitu. Itu tadi, jangan pernah mendirikan kayak tempat seperti ini. Penting tadi ya, F&B, perusahaan F&B. Kalau kalian nggak punya relasi besar, jaringan yang besar, walaupun tempat itu kecil pun, coba kalian ya, ini nggak isin nih koncone itu yang paling penting. Jadi gimana kalian mau menjual barang kalian awal biar temennya yang deket-deket dulu baru bisa. Jadi semester berapa? Itu kalau tentang F&B dia malah lebih melanggar loh. Lebih enggak, karena ini mata customer itu kalau produk enak, produk enak, ini produk ini apa caranya biar dijual sendiri ya. Loh. Terus networking, F&B penting. Tapi kalau industri networking, industri itu di mana di salesnya? Kalau F&B di networking. Ya
Iya, nggak apa-apa. Tahap keempat, menganalisis informasi. You're my firefly. Your light caught my eye. Tahap kelima adalah mempresentasikan temuan. Saat ini kita masuk ke tahap yang paling terakhir, yaitu mengambil sebuah keputusan. Begini kesimpulannya, WiFi zaman sekarang sangatlah penting. Namun untuk peningkatan pengunjung tidaklah signifikan. Yang paling penting dari mendirikan suatu usaha kafe yaitu konsep 4P, yaitu place, product, price, promotion. Terima kasih. Rekaman ya. Lalu. Dan untuk tujuan riset kali ini ialah mengetahui dampak WiFi marak. Dan tujuan riset kali ini Kita mendefinisikan masalah, alternatif, keputusan, dan tujuan riset. Tahap berikutnya ialah mengembangkan rencana riset. Sampailah kita pada tahap yang paling terakhir, yaitu mengambil keputusan. tahap berikutnya adalah menganalisis informasi. Esa. Iya, es.